Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan sisilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Fir'aun dari kerajaan baru dari kerajaan Mesir kuno, dinasti ke-18, 19, dan 20. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang sisilah dewa Mesir kuno, garis waktu kerajaan Mesir kuno, dan sisilah keluarga mitologi. Link videonya saya taruh di deskripsi. Dalam video tersebut kami bahas secara singkat garis waktu dan sejarah kerajaan Mesir kuno dan sisilah dewa-dewa Mesir kuno. Pada video ini kami akan fokus pada sisilah raja-raja kerajaan baru dari kerajaan Mesir kuno. Fir'aun adalah gelar raja dari kerajaan Mesir kuno. Kerajaan Mesir kuno dimulai pada tahun 3100 BCE ketika Fir'aun Narmer atau Menes menyatukan Mesir atas dan Mesir bawah, dan dimulailah dinasti pertama dari kerajaan Mesir kuno. Kerajaan Mesir kuno terdiri dari periode dinasti awal yang terdiri dari 2 dinasti, kerajaan lama terdiri dari 4 dinasti, periode intermediate pertama terdiri dari 5 dinasti, kerajaan tengah terdiri dari 3 dinasti, periode intermediate kedua terdiri dari 5 dinasti, kerajaan baru terdiri dari 3 dinasti, periode intermediate ketiga terdiri dari 6 dinasti, dan periode akhir terdiri dari 6 dinasti. Dari periode dinasti awal sampai periode akhir terdapat 31 dinasti dan ratusan Fir'aun. Kerajaan Mesir kuno berakhir ketika Alexander Agung menaklukkan Mesir pada tahun 332 BCE. Dan setelah kematian Alexander Agung, Mesir diperintah oleh Ptolemei pertama yang kemudian mendirikan kerajaan Mesir baru yang kita kenal dengan nama Ptolemaic Kingdom. Kerajaan Mesir ini kemudian ditaklukkan kerajaan Roma pada tahun 30 BCE. Kerajaan baru adalah masa ketika Mesir dalam masa puncak kejayaan dan pengaruhnya sampai ke kerajaan Assyrian di utara dan Numidian di selatan. Kerajaan baru terdiri dari 3 dinasti, yaitu dinasti ke-18, 19, dan 20. Sekarang kita akan mulai dari Fir'aun Ahmose pertama, pendiri dinasti ke-18, sampai Ramses ke-11, Fir'aun terakhir dari dinasti ke-20. Dalam sisilah ini kita juga akan menemukan tokoh yang sangat dikenal dalam sejarah kerajaan Mesir seperti Ratu Nefertiti, King Tut, dan Ramses the Great. Harus diingat bahwa semua raja-raja Mesir ini berada dalam zaman perunggu. Dinasti ke-18. Dinasti ke-18 dari kerajaan Mesir kuno dikenal dengan nama The Thutmose Dynasty. Dinasti ke-18 dimulai dari Fir'aun Ahmose pertama. Sebenarnya Ahmose pertama adalah anggota dari dinasti sebelumnya, yaitu dinasti ke-17. Dan faktanya bahwa ayahnya adalah Fir'aun sebelum dirinya, seperti juga kakak kandungnya yang menjadi Fir'aun sebelum dirinya. Akan tetapi dinasti ke-17 dianggap sebagai bagian dari periode intermediate kedua dan hanya menguasai Mesir atas. Sampai akhirnya Ahmose pertama mengalahkan Mesir bawah dan mengusir penguasa asing The Hyksos dan menyatukan kembali Mesir. Perubahan ini cukup untuk menasbihkan dirinya untuk menjadi penguasa Mesir dan memulai dinasti baru, yaitu dinasti ke-18. Ini juga menjadi awal kerajaan baru Mesir kuno. Ahmose pertama memerintah kerajaan Mesir dari tahun 1549 BCE sampai 1524 BCE. Ahmose pertama
kemudian digantikan oleh putranya Amenhotep pertama yang memerintah antara tahun 1524 sampai 1503 BCE. Kemudian Amenhotep pertama digantikan oleh Tutmosis pertama yang kemungkinan adalah menantu Ahmosis pertama. Harus diingat bahwa kita sedang membicarakan silsilah keluarga yang sudah berumur 3.500 tahun. Kemungkinan ada beberapa bagian yang tidak diketahui dengan pasti hubungan antara mereka. Untuk itu, kami akan memberikan tanda tanya untuk bagian yang masih dalam perdebatan sejarah. Tutmosis pertama memerintah antara tahun 1504 sampai 1493 BCE. Tutmosis pertama kemudian digantikan anaknya Tutmosis kedua yang memerintah antara tahun 1493 sampai 1479 BCE, yang kemudian diteruskan oleh raja perempuan yang bernama Hatshepsut yang memerintah antara tahun 1479 sampai 1458 BCE. Hubungan Tutmosis kedua dan Hatshepsut adalah anak dari Tutmosis pertama. Akan tetapi mereka memiliki ibu yang berbeda, sehingga hubungan mereka adalah setengah saudara kandung. Dalam budaya Mesir kuno saat itu, pernikahan antara saudara kandung, ayah dan putri, maupun ibu dan putra adalah hal yang diperbolehkan. Hatshepsut adalah istri utama atau permaisuri dari Tutmosis kedua. Pada masa itu, seorang raja Mesir adalah lumrah memiliki banyak istri. Fir'aun selanjutnya adalah Tutmosis ketiga, yang merupakan anak Tutmosis kedua dari istri lainnya yang bernama Iset. Akan tetapi, karena Tutmosis ketiga masih kecil ketika ayahnya meninggal, maka pemerintahan dipegang oleh Hatshepsut sebagai wali raja. Ketika Hatshepsut meninggal dunia, Tutmosis ketiga sudah dewasa dan pemerintahan dipegang penuh olehnya. Tutmosis ketiga memerintah Mesir antara tahun 1479 sampai 1425 BCE. Tutmosis ketiga adalah salah satu Fir'aun terkuat dari dinasti ke-18 dan dianggap sebagai Napoleon Bonaparte dari Mesir. Karena dia meluaskan wilayah kerajaan Mesir, wilayah Mesir pada zamannya terbentang dari kerajaan Assyrian di utara sampai kerajaan Nubian di selatan. Beberapa ahli Alkitab mempercayai bahwa Tutmosis ketiga adalah Fir'aun yang dimaksudkan dalam kisah Eksodus di kitab Taurat. Sebagian besar ahli sejarah berpendapat bahwa Eksodus hanyalah sebuah legenda, bukan kejadian yang berdasarkan sejarah. Dan saya pribadi termasuk yang setuju dengan hal ini. Bagaimanapun juga, mereka yang mencoba untuk mempertimbangkan kejadian dan garis waktu yang ada di kitab Taurat, maka menemukan kisah Musa pada kejadian Eksodus berada dalam masa pemerintahan Tutmosis ketiga. Hal ini jelas berbeda dengan kisah film Ten Commandments yang sangat terkenal, yang menceritakan bahwa kisah Eksodus Musa dalam masa pemerintahan Ramses kedua atau Ramses the Great. Tutmosis ketiga digantikan oleh anaknya Amenhotep kedua yang memerintah antara tahun 1425 sampai 1397 BCE. Kemudian Amenhotep kedua digantikan anaknya Tutmosis keempat dan memerintah antara tahun 1397 sampai 1388 BCE. Tutmosis keempat digantikan anaknya Amenhotep ketiga
yang memerintah antara tahun 1388 sampai 1351 BCE. Pada masa pemerintahan Amenhotep III, kerajaan Mesir mencapai puncak kejayaan di bidang seni dan kebudayaan. Sekarang kita masuk pada era pasangan Fir'aun yang sangat terkenal dari kerajaan baru Mesir kuno, yaitu Fir'aun Akhenaten dan Ratu Nefertiti. Akhenaten adalah anak dari Amenhotep III dan nama sebenarnya adalah Amenhotep keempat. Akhenaten memerintah antara tahun 1351 sampai 1335 BCE. Selama masa pemerintahannya, dia melakukan tindakan yang tidak pernah dilakukan oleh Fir'aun sebelumnya. Dia menyembah satu Tuhan, tidak menyembah banyak Tuhan seperti para Fir'aun sebelum dirinya. Tuhan yang disembahnya adalah Aten, dewa matahari. Hal itu yang membuat dia merubah namanya sebagai Akhenaten, yang artinya The Spirit of Aten. Walaupun agama Akhenaten diperdebatkan dalam hal termasuk agama monoteistik atau bukan, perubahan agama ini merupakan hal yang besar pada saat itu. Setelah Akhenaten meninggal dan Mesir kembali lagi menyembah banyak Tuhan, Akhenaten dianggap sesat dan namanya dihilangkan hampir di semua catatan sejarah kerajaan Mesir. Setelah Akhenaten, kita mempunyai dua Fir'aun yang sangat misterius, yaitu Semengkara dan Neferuaten. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa kedua nama itu merujuk pada satu orang yang sama, baik itu laki-laki maupun perempuan. Sedangkan sejarawan yang lain berpendapat ada dua nama Fir'aun yang berbeda. Semengkare adalah suami dari Meritaten, anak perempuan Akhenaten dan Nefertiti. Hal itulah kenapa namanya ada dalam bagan keluarga ini. Sedangkan Neferuaten, beberapa sejarawan berpendapat bahwa itu adalah nama lain dari Meritaten. Sedangkan sejarawan lainnya berpendapat bahwa orang itu adalah Queen Nefertiti. Dalam bagian ini saya berpendapat dia adalah Queen Nefertiti. Tapi tetap kita beri catatan bahwa kedua nama ini masih dalam ketidakpastian atau perbedaan pendapat. Setelah kedua Fir'aun misterius tersebut, kita ke satu Fir'aun yang sangat dikenal, yaitu Raja Tutankhamun atau King Tut. King Tut adalah anak dari Akhenaten yang memerintah antara tahun 1332 sampai 1323 BCE. King Tut bukanlah Fir'aun yang penting ketika dia memerintah, tapi kita semua mengenal namanya karena ketika tahun 1922 makamnya ditemukan dalam keadaan belum pernah tersentuh. Hal yang sangat jarang terjadi di Mesir karena pada makam Fir'aun yang lain telah dicuri selama ratusan tahun. Topeng yang dalam foto ini adalah sesuatu yang sangat penting yang ditemukan dalam makamnya. Bahkan selama 20 tahun para sejarawan mempelajari tentang King Tut dan makamnya. Contohnya diketahui bahwa pembangunan makamnya dilakukan dengan tergesa-gesa dan makam sebenarnya dipersiapkan untuk Neferuaten. Dan melalui tes DNA diketahui bahwa ibunya adalah seseorang yang oleh para ahli arkeologi dikenal sebagai the younger lady atau putri yang lebih muda. The younger lady adalah adik keempat dan istri dari Fir'aun Akhenaten. Dari analisa mayat King Tut diketahui King Tut mengalami cacat pada tulangnya dan beberapa patah tulang yang kemungkinan terjadi pada saat kelahirannya.
Dia juga mengalami sakit malaria dan penyebab kematiannya tidak diketahui. King Tut meninggal pada umur 18 tahun. Setelah King Tut meninggal dunia, Fir'aun berikutnya adalah Aye, kemungkinan ayah dari Queen Nefertiti, yang juga mungkin merupakan paman dari Fir'aun Akhenaten. Fir'aun Aye hanya berkuasa selama 4 tahun, dari tahun 1323 sampai 1319 BCE. Fir'aun Aye digantikan oleh Fir'aun Horemheb, yang kemungkinan adalah menantunya, yang menikahi putrinya yang bernama Mutnet Jemet. Horemheb memerintah antara tahun 1319 sampai 1292 BCE. Dan disinilah dinasti 18 berakhir dan dimulailah dinasti ke-19. Dinasti ke-19. Dinasti ke-19 dikenal dengan nama The Ramessid Dynasty. Dinasti ke-19 didirikan oleh Mempetire Ramses pertama, atau lebih dikenal Ramses pertama. Ramses pertama adalah wazir atau perdana menteri dari Fir'aun Horemheb. Ramses pertama juga menjabat sebagai pendeta tertinggi dari Set. Dengan demikian, dia akan memainkan peran penting dalam pemulihan agama lama setelah bid'ah Amarna dari satu generasi. Setelah Horemheb meninggal dunia, Ramses menjadi Fir'aun dan memerintah antara tahun 1292 sampai 1290 BCE. Setelah Ramses pertama meninggal dunia, kemudian digantikan anaknya yang bernama Seti pertama. Karena pada pemerintahan Akhenaten yang tidak stabil, wilayah kerajaan Mesir menyusut. Fir'aun Seti pertama berhasil mengembalikan kembali luas wilayah kerajaan Mesir. Seti pertama memerintah Mesir antara tahun 1290 sampai 1279 BCE. Seti pertama digantikan anaknya yang bernama Ramses kedua, yang lebih dikenal sebagai Ramses the Great, yang dianggap sebagai Fir'aun terbesar sepanjang masa. Pada masa pemerintahan Ramses inilah kerajaan baru Mesir kuno mencapai puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaannya lebih besar sedikit dibandingkan zaman kekuasaan Fir'aun Thutmosis ketiga. Dia melebarkan wilayahnya ke utara sampai ke perbatasan kerajaan Hiti, dan ke selatan sampai kerajaan Nubian, dan mencapai banyak kemenangan dalam peperangan. Ia membangun ibu kota baru, membuat patung-patung raksasa, monumen kolosal, dan bangunan-bangunan besar di semua wilayah Mesir. Ramses kedua memerintah antara tahun 1279 sampai 1213 BCE, atau 66 tahun. Ramses kedua memiliki beberapa istri selama pemerintahannya yang lama. Istri pertama Ramses adalah Nefertari, yang sering orang bingung dengan Nefertiti, yang sebenarnya dua orang yang berbeda dan dari zaman yang berbeda pula. Dia juga menikah dengan putri dari kerajaan Hiti dan menjadi bagian dari perjanjian damai antara kedua kerajaan. Ramses kedua juga menikah dengan Isetnofret pertama, yang darinya lahir penerusnya yang bernama Merneptah. Merneptah memerintah antara tahun 1213 sampai 1203 BCE. Setelah Merneptah, terjadi perang saudara antara keturunannya, yaitu Seti kedua, memerintah antara tahun 1203 sampai 1201 BCE,
Amenmese memerintah antara tahun 1201 sampai 1198. Kemudian kekuasaan direbut kembali oleh Seti kedua yang memerintah periode kedua antara tahun 1298 sampai 1297 BCE. Seti kedua meninggal dunia dan tahta diteruskan oleh anaknya yang bernama Siptah, memerintah antara tahun 1197 sampai 1191 BCE. Kemudian terjadi perang antara Siptah dan Tawusret yang merupakan bibinya dan juga ibu tirinya. Perang ini dimenangkan oleh Tawusret dan memerintah antara tahun 1191 sampai 1189 BCE. Tawusret digulingkan oleh Seknakte, anak dari Ramses kedua, melalui cabang keluarga yang tidak diketahui nama ibunya. Seknakte memerintah antara tahun 1189 sampai 1186 BCE. Dengan Seknakte menjadi Fir'aun, maka berakhirlah dinasti ke-19 dan dimulailah dinasti ke-20. Dinasti ke-20 dan dinasti ke-19 dikenal sebagai The Ramessid Dynasty. Dinasti ke-20. Seknakte digantikan anaknya Ramses ketiga yang memerintah antara tahun 1186 sampai 1155 BCE. Ramses ketiga adalah Fir'aun terbesar dari dinasti ke-20 dan juga Fir'aun terbesar terakhir dari zaman kerajaan baru Mesir kuno. Setelah dia dibunuh di peristiwa yang kemudian dikenal sebagai harem konspirasi atau konspirasi harem, kekuatan kerajaan baru Mesir kuno mengalami kemunduran. Ini bersamaan dengan runtuhnya zaman perunggu dan mulai bertransisi masuk ke zaman besi. Setelah kematian Ramses ketiga, tahta jatuh ke putranya, yaitu Ramses keempat, memerintah antara tahun 1155 sampai 1149 BCE. Kemudian setelah kematian Ramses keempat, diteruskan putranya Ramses kelima atau Amenhotep pertama, memerintah antara tahun 1149 sampai 1145 BCE. Ketika Ramses kelima meninggal dunia, posisinya sebagai Fir'aun digantikan oleh pamannya Ramses keenam atau Amenhotep kedua, memerintah antara tahun 1145 sampai 1137 BCE. Kemudian setelah kematian Ramses keenam, diteruskan putranya Ramses ketujuh atau Itamun, memerintah antara tahun 1137 sampai 1130 BCE. Ketika Ramses ketujuh meninggal dunia, posisinya sebagai Fir'aun digantikan oleh pamannya Ramses ke-8 atau Septir-Khepesep, memerintah antara tahun 1130 sampai 1129 BCE. Kemudian setelah kematian Ramses ke-8, diteruskan keponakannya Ramses ke-9 atau Khaemwaset pertama, memerintah antara tahun 1129 sampai 1111 BCE. Ramses ke-9 adalah putra Mentuhir-Khopsep dan Mentuhir-Khopsep adalah anak Ramses ketiga. Kemudian setelah kematian Ramses ke-9, diteruskan putranya Ramses ke-10
atau Amenhotep ketiga, memerintah antara tahun 1111 sampai 1107 BCE. Kemudian setelah kematian Ramses ke-10 diteruskan putranya Ramses ke-11 atau Khaemhotep kedua, memerintah antara tahun 1107 sampai 1077 BCE. Ramses ke-11 adalah Fir'aun terakhir dari dinasti ke-20 dan Fir'aun terakhir dari kerajaan baru Mesir kuno. Setelah kematiannya, dimulailah periode intermediate ketiga, dan Mesir kembali pecah menjadi dua kerajaan, yaitu Mesir bawah diperintah dinasti ke-21 dan Mesir atas diperintah pendeta tertinggi dari Amun. Dalam bagian ini terlihat penguasa pertama dari masing-masing kerajaan ini menikah dengan putri Ramses ke-11. Dan setelah kejadian perpecahan kerajaan ini, Mesir tidak pernah lagi menjadi satu dan sebesar sebelumnya. Demikian video tentang Fir'aun dari kerajaan baru dari kerajaan Mesir kuno, dinasti ke-18, 19, dan 20. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.